Selamat sahabat, saudara-saudara. Kita bertemu lagi. Kita masih belajar terus tentang Tuhan Yesus, pengalaman Tuhan Yesus di kayu salib. Dan pada waktu ini, waktu dia sudah menghembuskan nyawanya, apa yang terjadi? Dan saksi-saksi yang lihat itu terjadi, apa yang mereka katakan. Dan kita mau teruskan dengan dua topik di sini ya. Topik pertama adalah, topik pertama adalah bahwa tirai di Ka'bah, apa terjadi dengan tirai di Ka'bah? Terbelah dua. Robek ya. Tirai robek. Dan juga ada satu saksi persis waktu dia bilang sudah selesai. Siapa yang bersaksi pada waktu itu? Siapa yang bersaksi waktu dia mendengar Tuhan Yesus berkata sudah selesai? Siapa yang bersaksi? Ada yang mau jawab? Siapa yang bersaksi pada waktu itu dengan suara yang keras? Dia bersaksi waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Siapa yang bersaksi? Seorang tentara Roma. Ya? Tentara Roma. Alright. Dan apa kesaksiannya? Sungguh dia adalah anak Allah. Betul. Sungguh dia anak Allah. Dia bukan bersaksi, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mau minum cawan anggur pahit. Bukan itu kesaksiannya. Kesaksiannya, Tuhan Yesus itu adalah sesungguhnya anak Allah. Alright. Itu kita punya tujuan untuk malam ini, kita punya pelajaran. Alright. Kita teruskan. The veil of the temple was rent. Tirai dari Ka'bah terrobek. Kita baca di Matius 27 ayat 15:1. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Lalu terjadi gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Right? Kalau kita mau baca dari Markus, kita baca Markus ya. Markus bilang, ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bagaimana kalau Lukas 23. Jadi kita baca Matius, Markus, dan Lukas. Sebab matahari tidak bersinar. Waktu itu ada kegelapan. Kegelapan dari jam berapa sampai jam berapa? Jam yang ke-6 sampai jam ke-9. Alright. Dan tabir bait suci terbelah dua. In the midst. Terbelah di tengah-tengahnya. Terbelah dua ya. Tabir terbelah dua. Terbelah dua kenapa? Terbelah dua. Kalau kita baca terbelah dua, ya, terbelah dua, bahasa Ibraninya banyak yang kita bisa baca dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama sudah mengatakan terbelah dua. Kita bisa lihat di Daniel 9. Daniel 9 ayat 26. Daniel 9 ayat 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Right. Akan disingkirkan. Akan disingkirkan Mesias. The Messiah shall be cut off. Cut off itu, cut off apa itu? Dipotong, dibelah dua, cut off, right?
Jadi Mesias itu akan dipotong istilahnya. Alright, saya punya pertanyaan. Ada yang mau bantu saya? Mau jawab pertanyaan ini. Apa artinya Tuhan Yesus itu dipotong? Dan apakah ada hubungannya dengan tirai di belah dua? Kalau kita belajar dari dulu, kita kalau bilang Tuhan Yesus itu dipotong atau di cut off waktu dia di kayu salib, artinya apa kira-kira? Waktu dia di cut off. Ada yang mau jawab? Ini pertanyaan yang sebenarnya agak dalam. Ada yang mau jawab bahwa dia itu dipotong, cut off, atau dibelah. Tuhan Yesus itu dibelah. Bagaimana Tuhan Yesus dibelah? Kalau kita lihat, ya itu secara spiritual, ya, bukan secara literal bahwa Tuhan Yesus itu dibelah. Tapi secara spiritual dia dibelah. Bagaimana Tuhan Yesus itu dibelah? Lalu ayat 27-nya. Ya. Pada pertengahan 7 masa itu dia menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Right? Dia apa? Dia ini bahasa Indonesianya agak oke. Raja itu membuat perjanjian. Dia akan bukan membuat perjanjian, dia confirm, ya. Dia punya covenant bukan dibuat pada waktu di kayu salib, tapi di-confirm, dikonfirmasi. Oke, bagaimana covenant dikonfirmasi waktu Tuhan Yesus dipotong? Ini apa hubungannya dengan covenant yang harus dipotong? Covenant yang harus dipotong. Alright. Oke, nanti kita belajar terus ya bagaimana. Ya. Alright. Kita bisa lihatnya di masa Abraham. Oke. Kita lihat di Abraham. Abraham sudah membuat covenant, membuat perjanjian dengan Tuhan. Ingat perjanjian ya, Tuhan sudah menjanjikan dia apa? Ada yang mau jawab? Tuhan mempunyai janji kepada Abraham apa? Apakah janji Tuhan kepada Abraham? Sudah membuat covenant. Janjinya apa? Tuhan berjanji bahwa Abraham akan dibuat menjadi bangsa yang besar. Oke, jadi bangsa yang besar ya. Dan tanah ini akan diberikan kepadanya. Dan dia punya benih seperti pasir di laut. Ya, betul? Kita sudah tahu itu cerita ya. Terus dia bilang, bagaimana bisa terjadi? Saya aja tidak punya anak. Sedangkan saya harus angkat anak. Saya harus angkat anak. Dia punya hamba, dia anggap sebagai anak. Saya tidak punya anak, bagaimana? Bagaimana bisa terjadi? Lalu dia minta, bagaimana mau terjadi? Lalu Tuhan jawab, kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Bagaimana aku bisa memiliki tanah ini? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina. Seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Alright? Diambil berapa binatang? 5 binatang. Alright? Lalu ayat 10. Diambilnya semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkan bagian-bagian yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Jadi burung tidak dipotong, tapi binatang-binatang yang lain dipotong. Oke? Right. Ini adalah tanda perjanjian. Oke, ini tanda perjanjian. Alright? Sekarang baca ayat 12. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham. Right? Tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita. Di sini ada kegelapan. Alright, ada kegelapan. Right?
Di sini adalah kegelapan, ayat 12. Yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri, dan bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Right? Oke. Ayat 17 mestinya. Right. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi. Right? Suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Right? Lalu ada fiery furnace. Ada apa namanya? Fiery furnace, smoking furnace. Bahasa Indonesianya ada 17. Perapian yang berasap. Oke? Ada api, ada dapur api, alright, yang berasap, dan juga ada lamp, ada bukan lamp ini apa lamp ini? Lampu yang menyala. Lampu menyala, lampu minyak ya. Jadi terima kasih ya. Ada lampu minyak yang menyala dan juga dapur api, alright. Lampu minyak yang menyala dan dapur api. Dan lampu minyak dan dapur api ini berjalan di tengah-tengah, melewati di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu korban, lalu korbannya terbakar. Right? Oke. Nyonya White bilang, apa artinya? Bahwa as a pledge of the covenant, sebagai, ini saya tidak terjemahkan ya. Saya mau terjemahkan. Jadi ini adalah janjinya bahwa smoking furnace itu dapur api dan lampu minyak adalah simbol dari Tuhan Yesus sendiri yang berjalan di tengah-tengah itu. Kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah itu sacrifice. Jadi sacrifice itu harus di cut off, harus dipotong. Right? Inilah tanda covenant yang sudah dibuat. Covenant itu dibuat ya. Jadi kalau Tuhan itu membuat covenant dengan Abraham, Abraham itu adalah orang Israel. Right? Adalah bapak dari orang Israel. Tuhan membuat covenant dengan orang Israel. Dia mau confirm dia punya covenant. Dia bilang, oke. Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri yang datang. Right? Sebagai apa? Tuhan Yesus datang sebagai apa? Sebagai sacrifice. Ini binatang-binatang itu adalah sacrifice-nya. Right? Yang harus dipotong. Jadi waktu Tuhan Yesus datang to confirm, untuk confirm the covenant, bahasa itu Daniel 9 ayat 27, untuk mengkonfirmasikan perjanjian itu, dia harus dipotong. Makanya dia di cut off. Bisa mengerti itu? Oke, semua sudah mengerti? Bahwa inilah perjanjian yang sebenarnya sudah dibuat kepada siapa? Bapak orang Israel, Abraham. Right? Sekarang janjinya baru di-ratify, baru sekarang janjinya ini disahkan. Right? Sekarang baru janjinya disahkan. Right? Alright. Kematian Kristus sudah menyelesaikan perjanjian itu. Right? Sebelumnya, saya tidak bikin dia punya apa? Saya tidak bikin dia punya terjemahannya. Saya lupa. Saya bikin yang lain-lain tapi nggak bikin yang ini. Alright? Karena ini barusan saya tambahin. Alright? Sebelumnya semua adalah bayangan-bayangan yang menunjukkan kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Yang diberikan sebagai apa? Semua itu bayangan-bayangan, lembu-lembu, domba-domba, kambing-kambing dan burung-burung itu apa? Sebagai apa? Sebagai janji, right? Ini semua adalah janji, right? Semua adalah janji. Tapi Tuhan Yesus itu nanti
akan datang. Jadi hanya waktu Tuhan Yesus saja datang, bahwa covenant perjanjian yang diberikan kepada Abraham itu disahkan. Right? Tapi sebelumnya perjanjiannya itu berdasarkan janji. Right? Okay. The promise was made. Janjinya dibilang bahwa benih dari wanita akan bruise the serpent's head, akan ini sekarang sorry saya tidak terjemahkan, dia akan menghancurkan kepala dari ular itu ya. Jadi sacrifice, right? Kristus punya sacrifice. Ya, yang sudah diberikan itu adalah sekarang menjadi fulfillment. Sudah menjadi memenuhi ya, memenuhi janjian yang sudah janji yang diberikan dari sejak Taman Eden. Bahwa sekarang Tuhan Yesus sudah datang sebagai enmity, right? Dan kakinya sudah dipatuk, right? Ya, kakinya sudah dipatuk oleh setan, right? Dan sekarang ini adalah janji yang diberikan juga kepada Abraham. Abraham bilang, janji yang diberikan kepada Abraham bahwa Tuhan Yesus akan datang, right? Dan membelah itu sacrifice. Sacrifice itu dibelah. Karena itu membuat konfirmasi, ratification. Sekarang sudah di-ratify. Jadi dari sejak Abraham sampai Tuhan Yesus datang, apakah janjinya itu sah? Janji bahwa Tuhan Yesus itu membuat covenant, bahwa dia akan mengalahkan setan. Kan janjinya setan akan dikalahkan. Janjinya bahwa setan akan dikalahkan. Kepalanya akan di-bruise. Kepada Adam dia dijanji kepala setan akan dilukakan. Itu janjinya. Dan janjinya, buktinya sudah diberikan kepada Abraham. Kapan? Waktu Tuhan Yesus datang dan membelah. Right? Dan membelah itu korban-korban. Right? Korban-korban dibelah. Di situ janjinya disahkan. Jadi pertanyaan saya, perjanjian yang diberikan kepada Adam itu apakah belum sah? Karena disahkannya waktu di kayu salib. Bagaimana kita mau reconcile itu? Apakah sudah sah perjanjian itu? Sudah sah. Bagaimana sudah sah? Padahal disahkannya waktu Tuhan Yesus mati. Oke, kita baca ya. Ini sorry barusan saya tambah waktu kita lagi berbicara, alright? Okay. Covenant yang diberikan kepada Abraham itu diratify, disahkan dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Tidak disahkan dengan darah domba, right? Ini adalah the new covenant, perjanjian yang baru atau perjanjian yang kedua. Kenapa? Hanya dengan darah bisa dimeteraikan, right? Karena perjanjian yang tua yang dibuat di Sinai, di Gunung Sinai itu disahkan dengan darah-darah domba. Ya. Tetapi covenant, perjanjian sudah sah di zamannya Abraham. Kenapa? Padahal Yesus belum datang. Kenapa? Karena fakta bahwa janji Tuhan dan oath,
sumpah Tuhan itu sama, is immutable, tidak bisa digugat. Janji Tuhan dan sumpah Tuhan tidak bisa digugat. Dan Tuhan tidak bisa berdusta. Right? Karena kalau manusia berjanji dan bikin sumpah, apakah bisa berganti, bisa berubah? Karena manusia itu selalu suka membohong istilahnya. Jadi, belum sah sebenarnya, sementara mereka bilang sah. Jadi waktu janjinya diberikan oleh Tuhan, itu janji sebenarnya sudah sah. Tapi untuk kita bisa lihat, di ratify, right? Di ratifikasi waktu di Bluetooth mode connected. Ya, diratifikasi di kayu salib. Tetapi janjinya itu sebenarnya sudah sah. Di zamannya Adam dan Hawa, di zamannya Nuh, di zamannya Abraham sudah sah. Karena Tuhan Yesus dan Bapa tidak bisa bohong. Tidak bisa bohong, ya. Alright. Jadi biarpun Yesus belum mati, tapi karena janjinya tidak bisa berubah karena dia tidak bisa berdusta. Right? Makanya sudah sah. Right? Bisa mengerti ini? Ada yang mau bertanya? Saya rasanya ada yang mau bertanya. Ya, ada pertanyaan, brother. Iya. Kan itu domba-domba, binatang-binatang terbelah, tetapi burung tidak. Tetapi semuanya melambangkan Yesus. Sedangkan Yesus kegenapannya ketika mati kayu salib. Kenapa burung-burung tidak dipotong, brother? Saya waktu ingat waktu burung-burung itu dikasih sebagai persembahan. Saudara-saudara, kita belum belajar ini, ya. Kita belajarnya udah di Dragon is Wrath. Kalau burung-burung itu dikasih di persembahan, dia punya leher cuma dibunuh begitu saja, tidak dibelah dua. Dia punya itu tidak dibelah dua. Tidak, istilahnya dia punya daging tidak dipotong. Right? Mungkin karena saya nggak tahu karena terlalu kecil, tapi burung, saya ada perasaan bahwa itu kecil. Karena burung itu kecil dan dia punya bulunya, ya dicabut. Lalu nanti itu dia punya dibakar. Lalu dibakar di mezbah. Right? Jadi burung-burung itu tidak dipotong. Ya nak jadi Mamak Pe. Oke. Ya. Jadi burung tidak dipotong. Tapi domba dan lembu dan kambing dipotong. Jadi itu kita bisa lihat di sanctuary service. Oke. Sanctuary service. Mungkin ada arti yang lain, ya. Saya tidak tahu sebenarnya. Tetapi itu kita bisa lihat di sanctuary service. Pertanyaan bagus sekali. Ya. Jadi apakah kalian mengerti bagaimana itu perjanjian sudah sah sementara Tuhan Yesus belum datang ke dunia dan mati. Ya, datang dunia dan mati. Karena hanya dengan pertumpahan darah, sacrifice dipotong, baru bisa sah sebenarnya. Ya, untuk manusia. Itu untuk manusia. Karena manusia itu suka mengganti pikiran dan suka bisa berdusta. Tetapi untuk Tuhan kalau bikin janji, tidak pernah dia bisa berdusta. Jadi, untuk Tuhan itu sudah sah, karena dia tidak bisa berganti pikirannya.
kalau dia sudah berjanji akan terjadi. Right? Oke. Ada lagi pertanyaan atau tambahan? Ini covenant ya. Covenant. Ini kita belajar di covenant. Nanti akan kita pelajari lagi waktu kita pelajari tentang sanctuary service ya. Kita ulang lagi ini terus ya. Kita ulang lagi. Oke. Oke, brother. Terima kasih, brother. Oke, bagaimana Tuhan Yesus itu bisa terbelah? Tuhan Yesus terbelah sebagai sacrifice, ya. Tuhan Yesus terbelah karena dia itu membuat konfirmasi kepada covenant. Dia membuat menjadi konfirmasi buat covenant, right? Karena covenant yang diberikan kepada Abraham, ya, konfirmasinya bahwa Tuhan Yesus akan datang dan dibelah, right? Dan dibelah di tengah-tengah minggu ke-70 untuk membuat konfirmasi covenant. Jadi ini covenant yang diberikan kepada Abraham dulu, right? Itu dikonfirmasi, right? Oke, alright. Jadi kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah lambang dari tirai yang dirobek, oke? Jadi tirai yang karena kita sedang membahas tentang tirai yang dirobek. Waktu dia bilang sudah selesai, ada tirai yang robek, right? Tirai di Ka'bah. Oke, lihat. Tirai itu gunanya apa? Apa gunanya tirai itu? Alright. Itu adik-adik yang di Kupang. Saya mau tanya kepada kalian. Adik-adik yang di Kupang. Tirai di Ka'bah gunanya untuk apa? Apa gunanya tirai yang di Ka'bah? Apa gunanya tirai di Ka'bah? Coba lihat ini gambar ini. Apa gunanya tirai itu? Tolong mau jawab. Saya bisa jawab, brother. Ya. Ya, tirai itu gunanya untuk memisahkan bilik yang suci dan maha suci. Betul. Jadi juga sebenarnya tirai itu juga adalah sebagai pelindung kalau kehadiran Allah di bilik yang maha suci dan orang umpamanya imam melayani di bilik yang suci, kalau nggak ada tirai, sinar kemuliaan Tuhan akan mematikan imam tersebut. Jadi itulah ya, sebabnya tirai itu dia lambangkan sebagai Yesus sendiri, sebagai pelindung pengantara kita. Kalau enggak, imam itu bisa mati. Makasih, brother. Aduh, terima kasih ya. Brother Sudung sudah menjawabnya. Oke, jadi kalau kita lihat ya, itu kalau kita lihat acara di Ka'bah. Right? Kalau ada orang berdosa, apa yang dia harus bawa? Kalau ada orang berdosa terus bilang, "Oh, saya sudah berdosa." Apa yang dia harus bawa? Apa yang harus dia perbuat? Dia harus merasa sudah bersalah dan harus minta ampun. Lalu apa yang dia perbuat? Dia bawa domba. Okay? Dia bawa domba. Lalu apa yang dia buat kepada domba itu? Dia taruh tangannya di atas domba. Itu lambang apa itu? Dia menaruh tangan di atas kepala domba. Apa lambang apa itu? Karena dia sudah berdosa, lambang apa itu? Dia taruh tangannya di atas kepala domba. Apa yang dia sedang perbuat? Ada yang mau jawab? Apa yang dia sedang perbuat? Mentransfer dosanya ke domba tersebut. Oke, dia transfer ya. Sekarang dengan taruh tangannya, dia transfer. Lalu apa yang dia harus perbuat kepada domba itu? Dia harus potong. Dia harus potong. Lalu dia buat kita bisa taruh di sini ya. Lalu apa yang terjadi kepada darah dari domba itu? Dibawa kemana? Ke bilik yang suci atau bilik yang maha suci? Bilik yang suci. Oke, bilik yang suci. Betul? Saya sudah ini jawabannya di sini. Ya, before the veil of the sanctuary. Right? Dia taruh di depan bilik, di depan itu, di depan veil, di depan tirai. Di depan tirai. Lalu dia apa? Dia percik 7 kali di depan tirai, lalu dia jamah itu mezbah incense.
Mesbah incense apa itu ya? Pedupaan. Pedupaan, right? Jadi waktu dia perbuat itu, apa yang sedang dia perbuat? Apa yang dia perbuat dengan darah itu? Apa yang dia perbuat sekarang? Apa yang sedang terjadi ini waktu dia memercikkan ke bilik yang suci, darah itu? Darah dari domba. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Ada yang mau jawab? Artinya waktu ditransfer ke Yesus darahnya, artinya itu kehidupan, darah juga kehidupan. Jadi artinya dia menyerahkan kehidupannya kepada Yesus di tirai itu, dan darah yang sebagian diolesi di tanduk-tanduk di mesbah pedupaan, brother. Jadi artinya itu melambangkan bahwa orang yang berdosa itu telah mentransfernya kepada Yesus, dan nanti itu disimpanlah istilahnya di bilik yang suci nanti sebelum hari pendamaian setiap tahun dibersihkan. Jadi artinya noda-noda dosanya itu sudah dikasih kepada Yesus, dan nantinya setiap tahun akan dibersihkan. Jadi ada itu prosesnya, brother. Ya, betul prosesnya. Oke, tapi apa yang terjadi kepada dosa itu? Jadi dosa itu sudah ditransfer ke binatang. Binatang dipotong, darahnya dibawa. Jadi apakah darah itu mencemarkan Ka'bah? Iya, brother. Oh, ini trick question. Ini pertanyaan. Apakah darah mencemarkan Ka'bah? Dosanya. Atau dosa yang mencemarkan Ka'bah? Di mana dosanya? Di dalam darah. Di dalam darah. Jadi darah itu adalah vehicle. Darah itu adalah apanya? Istilahnya yang membawa dosa itu. Dosa siapa? Dosa orang yang sudah minta ampun. Right? Dosanya dibawa ke dalam bilik yang maha suci, lalu waktu dipegang itu, karena di sini dia pegang, di sini dosa itu dipegang oleh imam. Dipegang di sini. Jadi dipercik, ditaruh, dipegang, lalu ditransfer ke bilik yang maha suci. Sekarang dosa itu sudah di dalam Ka'bah. Apakah Allah Bapa bisa memandang kepada dosa itu? Apakah Allah Bapa bisa? Harus terpisah. Yang dipisahkan, dosa-dosa manusia semua di mana? Di depan tirai. Apa yang di belakang tirai? Apa yang di belakang tirai? Tempat duduk Bapa. Perjanjian. Tabut perjanjian, dan di atasnya apa? Mercy seat. Ini siapa? Ini Shekinah, ini tempat duduknya Allah Bapa. Betul? Di bilik yang maha suci. Betul? Betul, brother. Jadi bagaimana? Jadi Tuhan Yesus yang harus apa? Yang harus melindungi kita punya dosa-dosa itu, right? Dia menyembunyikannya dari hadapan Bapa. Tapi ingat ya, ini tirainya sebenarnya tertutup. Saya bikin terbuka supaya kita bisa lihat ke dalam. Tapi tirai ini tertutup. Jadi tirai itu melambangkan yang seperti Brother Sudung bilang apa? Melambangkan siapa? Yesus. Yesus. Karena Yesus itu menutupi, sebenarnya bukan menutupi ya, dia melindungi ya, supaya dosa itu nanti akan dibersihkan. Tetapi kita sudah melepaskan dosa itu. Tapi dosa itu sekarang di dalam bilik yang maha suci. Bukannya kita bergantung kepada dosa kita. Dosa kita sudah bukan di kita lagi. Ya? Sudah diminta ampun. Dan sekarang dia punya catatan di surga. Tapi catatan itu harus dipisahkan dari Bapa melalui Tuhan Yesus. Right? Karena Tuhan Yesus adalah tirainya. Right? Dan apa terjadi waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib? Tirainya terbuka.
Alright? Kenapa? Apa artinya bahwa tirai sudah terobek? Istilahnya Tuhan Yesus sudah dibelah dua. Tirainya kan dibelah dua kan? Tirai dibelah dua. Apa maksudnya bahwa tirai sudah dibelah dua? Lambang telah digenapi dengan kenyataan. Jadi type digenapi dengan anti-type, brother. Betul. Ya. Tapi apakah hubungannya dengan dosa dan Allah Bapa? Karena sekarang sebenarnya ada sekarang Allah Bapa istilahnya kalau kita lihat loh, sekarang dosa-dosa itu sudah bisa dilihat tidak lagi disembunyikan dari Bapa melalui Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah dibelah dua. Tirainya sudah dibelah dua. Sekarang wah, ini bahaya sekali kita ini. Ya. Karena dosa-dosa ini sudah berhadapan dengan Tuhan Yesus padahal belum dibersihkan. Tapi Tuhan Yesus datang sebagai apa? Setelah dia mati di dunia ini, dia pergi ke surga, lalu dia menjadi apa di surga? Apa dia menjadi? Pengantara kita. Pengantara. Pengantara kenapa? Antara kita dengan Bapa. Jadi artinya Bapa melihat Yesus, dosa kita disembunyikan. Iya, jadi kita ini Tuhan Yesus menjadi pengantara. Dia berdiri di antara kita dan Bapa. Dia tetap menjadi tirai. Tapi sekarang tirai yang wujud, ya, bukan tirai Ka'bah. Sekarang Tuhan Yesus sendiri. Sekarang ini makanya ini yang Brother Sudung bilang anti-type-nya. Jadi bukan tirai yang menjadi lambang. Sekarang ini anti-type-nya, yang aslinya. Ini sekarang Tuhan Yesus menjadi perantara kita. Yang jadi berdiri di antara kita dan Bapa. Ya, bisa mengerti itu? Right. Oke. Jadi kalau saya tanya, Pinkan mau jawab saya? Saya mau. Pinkan tolong jawab saya. Dulu, ya Pinkan, saya mau tanya. Dulu kalau kita belajar Pinkan, bahwa waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, lalu tirai itu terobek, kita punya jawaban kenapa tirai dirobek. Kalau kita belajar dulu. Kenapa tirai dirobek? Artinya apa itu? Artinya sudah genap waktu Tuhan Yesus disalib. Iya. Jadi yang melambangkan korban sudah selesai pada saat itu. Jadi korban-korban itu sudah selesai, betul? Betul. Tapi sekarang setelah kita belajar tentang sanctuary, dan sekarang sudah mengerti artinya di cut off, dibelah. Daniel 9 itu Tuhan Yesus, Mesias itu Kristus itu dibelah. Sama seperti tirai juga dibelah. Karena Tuhan Yesus itu lambang dari tirai. Jadi kita sudah bilang tirai itu melambangkan domba-domba yang tidak perlu lagi disembelih. Tapi juga melambangkan bahwa Tuhan Yesus, tirai kita, sekarang Tuhan Yesus datang sebagai perantara kita yang anti-type, yang wujud ya. Karena dia sekarang menjadi perantara kita di surga. Right? Perantara kita, antara manusia kita dengan Bapa. Right? Jadi sekarang sudah lebih dalam kita punya pengertian. Bukan hanya penyembelihan domba-domba itu sudah selesai. Betul, penyembelihan domba-domba itu sudah selesai. Betul? Tetapi juga sekarang tirai dunia tidak berlaku lagi. Karena Tuhan Yesus itu adalah perantara kita di surga. Right? Makanya tirai di dunia sudah terobek. Dan juga ya sudah terobek ya. Sudah sobek. Right? Oke. Jadi Tuhan Yesus secara langsung sudah. Secara langsung, secara wujud sudah menjadi perantara kita, right? Yeah. Oke. Yeah. Oke, kalau ini saya sudah bikin, saya sudah buat dia punya terjemahan.
dalam bahasa Indonesia. Ketika surah nyaring sudah selesai keluar dari bibir Kristus, para imam sedang memimpin di bait suci. Itu adalah jam pengorbanan malam. Anak domba yang mewakili Kristus telah dibawa untuk disembelih dengan mengenakan gaunnya yang penting dan indah. Imam itu berdiri dengan pisau terangkat, seperti yang dilakukan Abraham ketika dia akan membunuh putranya. Dengan penuh minat orang-orang melihat, tapi bumi bergetar dan bergoncang karena Tuhan sendiri semakin dekat. Dengan suara yang mencabik-cabik, tabir bagian dari bait suci terrobek dari atas ke bawah oleh tangan yang tidak terlihat. Right? Membuka badi pandangan banyak tempat yang pernah dipenuhi dengan kehadiran Tuhan. Di tempat inilah Shekinah pernah berdiam. Di sini Tuhan telah memanifestasikan kemuliaannya di atas tahta belas kasihan. Tidak seorang pun kecuali imam besar yang pernah membuka tabir yang memisahkan apartemen ini. Dari bagian lain, dari bagian bait yang suci. Dia masuk setahun sekali untuk membuat penebusan dosa orang-orang. Tapi lihat, kurung ini terbelah dua. Tempat paling suci dan tempat kudus duniawi tidak lagi suci. Sekarang tidak lagi suci. Right? Jadi apa yang sudah diberikan di dunia lagi ini tirai, semua dia punya services, domba-domba itu tidak lagi suci. Right? Karena sekarang Tuhan Yesus, semua itu melambangkan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sekarang sudah datang. Jadi karena anti-type-nya sudah datang, tidak perlu lagi bayangan-bayangan lagi. Right? Tidak perlu. Alright? Oke. Karena seluruh ekonomi ritual adalah simbol Kristus. Seluruh. Kalau kita lihat Ka'bah, makanya kita belajar tentang Ka'bah, tentang sanctuary. Itu semuanya adalah melambangkan Kristus. Domba melambangkan Kristus. Darahnya melambangkan darah Kristus. Tirai melambangkan Kristus. Wah, semua minyak melambangkan roh Kristus. Right? Semuanya di Ka'bah itu menunjukkan kepada anak Allah. Right? Itu tidak memiliki nilai selain Kristus. Ketika orang-orang Yahudi menutup penolakan mereka terhadap Kristus dengan menyerahkan dia kepada kematian, mereka menolak semua yang memberi arti penting bagi bait suci dan pelayanannya. Kesuciannya telah hilang. Itu ditakdirkan untuk kehancuran mereka. Sejak hari itu, persembahan korban dan pelayanan yang berhubung dengannya tidak ada artinya. Nah, ini yang Pinkan bilang kan. Waktu tirai dirobek, sudah selesai. Sekarang pengorbanan itu tidak ada artinya lagi. Seperti persembahan Kain, mereka tidak mengucapkan iman kepada Juru Selamat. Dalam membunuh Kristus, orang Yahudi pada dasarnya menghancurkan bait suci mereka. Ketika Kristus disalibkan, tabir dalam bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Menandakan bahwa pengorbanan terakhir yang besar telah dilakukan. Dan bahwa sistem persembahan korban sudah telah berakhir selamanya. Right? Sampai sekarang tempat paling suci telah dijaga dengan suci dan dari gangguan. Tapi sekarang itu terbuka untuk semua mata. Right? Kerudung pemandi tebal terbuat dari linen murni dan tempat indah dengan emas, merah tua dan ungu direntakan, dirobek dari atas ke bawah. Tempat di mana Yahweh bertemu dengan imam besar untuk mengkomunikasikan kemuliaannya. Tempat yang pernah menjadi ruang pertemuan suci Tuhan terbuka untuk setiap mata. Tempat yang tidak lagi dikenali oleh Tuhan dengan firasat suram
para pemimpin melayani di depan mezbah. Terungkapnya misteri sakral tempat maha suci membuat mereka ketakutan dan bencana yang akan datang. Right? Itu Ka'bah tidak di-recognize, tidak dianggap lagi oleh Tuhan. Right? Jadi Bani Israel punya Ka'bah tidak dianggap lagi oleh Tuhan. Right? Waktu ini throwback. Ya, kita sudah baca ini, tapi yang pentingnya di sini Nyonya White ada menghubungkannya dengan Kayafas. Tirai throwback sama dengan apa? Ketika Kayafas merobek dia punya baju. Right? Karena dia punya baju adalah melambangkan karakter Kristus. Semuanya melambangkan Kristus. Dia sudah robek, right? Ya. Tindakan sangat penting di tempat yang kemudian akan ditempati oleh bangsa Yahudi sebagai suatu bangsa terhadap Tuhan. Right? Ini sekarang apa? Sama dengan waktu tirai dirobek. Kayafas robek dia punya jubah, sama dengan tirai dirobek. Right? Kenapa? Karena orang Yahudi sudah menolak Tuhan Yesus sebagai anti-type, sebagai yang wujud sudah datang. Oke? Bangsa Yahudi sudah diceraikan dari Tuhan. Oke. Sudah diceraikan dari Tuhan. Oke, jadi sekarang kalau kita lihat, apa artinya itu tirai dirobek? Itu persembahan-persembahan tidak lagi berlaku. Bilik itu Ka'bah tidak lagi suci. Apalagi Tuhan Yesus sekarang sudah menjadi perantara, bukan tirai yang jadi perantara, tapi sekarang Tuhan Yesus sendiri menjadi perantara. Oke, apalagi? Bangsa Yahudi sudah diceraikan dari Tuhan, sudah diceraikan dari Tuhan. Right? Jadi kita sekarang sudah tahu banyak artinya ya. Iya. Banyak artinya. Right? Jadi waktu Kayafas, waktu dia robek, itu terjadinya di tengah malam kan. Waktu dia ketemu dan Tuhan Yesus lalu dia bilang, apakah engkau anak Allah? Itu terjadinya tengah malam. Itu dia punya midnight. Dia sudah tutup dia punya pintu kasihan. Saya punya pertanyaan. Oke, ada yang mau jawab. Alright. Kayafas punya midnight cry kapan? Alright, pikir-pikir dulu. Ada yang mau, kalau dia punya midnight, dia robek ya. Memang itu midnight-nya dia. Karena dia tutup dia punya pintu kasihan. Kapan dia punya midnight cry? Kapan Kayafas punya midnight cry? Kapan dia punya seruan tengah malam? Kalau Yudas kita tahu dia berseru, oh Tuhan itu dia tidak bersalah. Waktu dia buang itu keping-keping perak, ya, berteriak. Petrus juga berteriak, ya, dia nangis di Getsemani, right? Tuhan Yesus berteriak dengan suara yang keras, semua ada teriakannya. Kayafas kapan dia punya midnight cry? Saya mau tanya. Ada yang mau jawab? Waktu dia cuci tangan melepas. Oh, itu Pilatus. Oh ya, sorry. Itu Pilatus, sorry. Kapan Kayafas punya midnight cry? Kapan dia punya seruan tengah malam? Ada yang mau kasih? Ini dia rent his garment ya. Waktu dia robek itu dia punya midnight, betul? Kita setuju di situ. Kapan dia punya midnight cry? Siapa yang memimpin, istilahnya selain setan,
yang memimpin Bani Israel itu berteriak-teriak, crucify him, crucify him. Siapa yang memimpin mereka? Kayafas. Ya, Kayafas. Itu dia punya midnight cry. Ya, betul ya. Iya, iya. Oke. Alright. Oke, ada yang mau kasih tambahan? Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ya. Waktu throwback itu adalah di divorce, sudah sekarang diceraikan dari Tuhan. Israel sudah diceraikan dari Tuhan. Oke. Setan bersuka cita karena orang-orang Yahudi aman dalam jeratnya. Mereka masih melanjutkan kebiasaan yang tidak berguna, pengorbanan dan tata cara mereka. Saat Yesus tergantung di kayu salib dan berseru, sudah selesai. Tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah, untuk menandakan bahwa Allah tidak akan lagi bertemu dengan para imam di bait suci, untuk menerima pengorbanan dan tata cara mereka. Dan juga untuk menunjukkan bahwa tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi telah dirobohkan. Oh, sekarang ada lagi satu. Alright, ada satu lagi. Oke, tadi kita lihat udah banyak ya. Satu lagi jadi apa? Tirai dirobekkan itu karena apa? Tirai pemisah antara bangsa Israel dan bangsa, istilahnya bangsa Greka. Bangsa-bangsa dunia. Sekarang sudah dirobek. Ya. Sekarang sudah dirobek. Artinya Tuhan dia sudah cerai dengan satu wanita. Dia sekarang sudah mau kawin dengan wanita lain. Dia nggak bisa kawin dengan dua-duanya kan? Dia harus ceraikan dulu Israel. Right? Betul? Jadi sekarang dia mau cari mempelai wanita yang baru. Dia sudah divorce, dia sudah ceraikan Israel. Right? Ya, betul. Jadi sekarang tirainya sudah dibelah. Tidak lagi memisahkan Israel dengan dunia. Alright? Ada pertanyaan, brother. Oke, alright, ada pertanyaan. Oke, brother Manik. Ya, jadi setelah kita dapatkan pelajaran ini, kita lihat bahwa secara khusus sudah tidak ada keistimewaan Israel di mata Yesus, ya kan? Salah satu yang terangkap di sini. Ya, nah, pertanyaan saya, brother, beberapa hari sebelum ini kan ada juga satu peristiwa di mana Yesus mengutuk pohon ara. Itu betul. apakah makna itu? Apakah itu juga sebagai simbol atau pertanda bahwa bangsa itu bukan lagi umat pilihan? Itu pertanyaan saya, brother. Terima kasih. Iya, betul. Ya. Dan juga waktu dia meninggalkan itu Ka'bah, ingat? Dia meninggalkan itu Ka'bah untuk terakhir kalinya. Ya. Jadi di situ dibilang, Nyonya White bilang bahwa Tuhan Yesus sedang menceraikan dirinya dari bangsa Israel. Dia meninggalkan itu Ka'bah. Waktu dia meninggalkan Ka'bah itu, dia bertemu dengan orang-orang apa di dalam Ka'bah? Orang-orang Greka. Ya. Orang-orang Greka dia ketemu. Jadi ini simbolismenya sama. Oke, jadi bagaimana perceraian itu sesuatu yang terjadi pada satu detik atau perceraian itu berangsur-angsur? Ya, berangsur-angsur. Seperti istilahnya, ya, seperti kalau kita belajar dulu ya, Babylon itu rontok, tapi tiba-tiba jatuh atau jatuhnya pelan-pelan. Akhirnya pelan-pelan kan? Akhirnya sampai sudah benar-benar roboh. Ya. Perceraian itu tidak terjadi satu kali. Istilahnya midnight itu buat ini juga tidak satu kali semua. Ya, semuanya
berangsur-angsur. It's progressive, ya, progressive. Jadi divorce-nya juga progressive. Dan kita lihat nanti waktu di Stefanus, ya. Lalu nanti akhirnya di tahun 70 AD, waktu Titus. Di situ dia punya executive. Jadi judgment itu macam-macam, ya. Pertama ada investigative judgment. Lalu habis itu ada executive judgment. Judgment-nya di render, judgment-nya diberikan sekarang. Waktu kamu kedapatan bersalah. Apakah waktu kamu berdapatan salah, kamu langsung divonis pada saat itu? Ya, tidak langsung divonis. Kapan divonisnya? Ya. Nanti waktu dia punya judgment, di render, ya. Lalu judgment-nya, lalu dikasih hukumannya. Dia bilang, oke, kamu itu sudah kedapatan bersalah dan sekarang harus mati. Sudah harus dikasih hukuman mati. Tapi apakah langsung pada waktu itu digantung? Atau masuk penjara dulu, nanti beberapa hari atau berapa lama berikutnya, berapa tahun berikutnya, baru judgment-nya di-execute. Judgment-nya di-execute itu apa? Dibuat, dan judgment-nya dibuat, right? Tapi sudah diberikan judgment-nya sebelumnya waktu di pengadilan, right? Nah, itulah. Ya, itu istilahnya, ya. Dia punya contohnya. Oke? Alright. Kita teruskan, ya. Tuhan tidak mengurangi tuntutannya atas manusia untuk menyelamatkan mereka. Ketika sebagian persembahan tanpa dosa Kristus menundukkan kepalanya dan mati. Ketika oleh tangan yang maha kuasa tabir bait suci terbelah menjadi dua. Sebuah cara hidup dan yang baru dibuka. Semua sekarang dapat mendekati Tuhan melalui jasa Kristus. Karena tabirnya telah terkoyak, manusia dapat mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak perlu bergantung kepada pemimpin atau pengorbanan upacara. Tidak perlu ada domba-domba, tidak perlu ada tirai, tidak perlu ada burung atau lembu atau semua itu, tidak perlu lagi. Right? Sekarang mereka apa? Mereka tidak perlu bergantung kepada pemimpin atau imam atau pengorbanan atau upacara-upacara. Kebebasan diberikan kepada semua untuk pergi langsung kepada Tuhan Yesus melalui juru selamat pribadi, karena sekarang dia menjadi perantara antara manusia dan surga. Right? Jadi kita tahu. Dan kita sudah tahu dia punya arti ini. Alright. Dan juga waktu kita tahu apakah ini sudah selesai, waktu Tuhan Yesus bilang sudah selesai penipuan setan. Dan juga udah apa? Tuhan bilang sudah waktunya setan sudah divonis sekarang. Tapi executive judgment-nya belum nanti waktu setelah 1000 tahun. Tapi di sini ketahuan bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan setan. Right? Oke. Ya, inilah yang setan buat. Waktu dia punya tirai sudah throwback, sekarang kita bisa datang kepada Tuhan Yesus sendiri. Apakah sekarang kita punya dosa-dosa ini? Apa yang terjadi dengan dosa-dosa ini? Right? Kita baca dari early writings. Setan kemudian tidak bersukaria seperti yang dia lakukan. Dia bilang, wah sebenarnya kalau saya bunuh Tuhan Yesus, saya bisa senang. Tapi setelah dia bunuh Tuhan Yesus, justru dia tidak bersukaria. Dia bilang, wah sekarang dia baru mengerti apa
Dia sekarang baru mengerti rencana keselamatan. Tadinya dia tidak mengerti rencana keselamatan. Sekarang dia sekarang ketakutan. Dia berharap untuk menghancurkan rencana keselamatan, tetapi itu diletakkan terlalu dalam. Ya, istilahnya dia tidak bisa merubah rencana keselamatan. Justru dia yang melakukan, ya istilah dia salah satu perantara untuk melakukan rencana keselamatan itu. Karena dia yang membunuh Tuhan Yesus. Dan rencana keselamatan harus melalui kematian Kristus. Dan dia yang membunuh Tuhan Yesus. Right? Dan sekarang melalui kematian Kristus, dia tahu bahwa dia sendiri akhirnya harus mati. Right? Dan kerajaannya diberikan kepada Yesus. Dia mengadakan dewan dengan para malaikatnya. Dia tidak pernah menang melawan putra Allah. Dan sekarang mereka harus meningkatkan upaya mereka dengan kekuatan serta tipu muslihat mereka kepada para pengikutnya. Mereka harus mencegah semua yang mereka bisa dari menerima keselamatan yang dibeli untuk mereka oleh darah Yesus. Dengan melakukan itu, setan masih dapat bekerja melawan pemerintahan Allah. Karena dia bilang pemerintahan Allah ini tidak adil. Saya punya pemerintahan sebenarnya lebih baik. Jadi Tuhan Allah kasih kesempatan untuk dia. Ya. Karena dunia ini belum menyaksikan sepenuhnya betapa kejinya pemerintahan setan. Dunia-dunia lain, dunia-dunia suci yang lain di semesta alam ini sudah melihat kekejian setan. Mereka itu tidak pernah bisa akan lagi dijatuhkan dengan tipuan setan. Right? Tetapi dunia kita ini masih bisa ditipu oleh setan. Dan setan akan menipu terus. Kenapa? Kenapa dia mau menipu kita? Karena dia tidak mau mati sendiri. Oke, itu selalu jawaban yang gampang. Kenapa dia mau tipu kita? Jawaban yang gampang adalah dia tidak mau mati sendiri. Siapa yang mau mati sendiri? Istilahnya ya. Oke. Alright. Mereka harus mencegah semua yang mereka bisa dari menerima keselamatan yang dibeli untuk mereka oleh Yesus. Dengan melakukan ini, setan masih dapat bekerja melawan pemerintah Allah. Istilahnya, dia tidak usah langsung harus mati. Dia masih bisa hidup terus, bekerja melawan pemerintahan Allah. Juga demi kepentingannya diri sendiri. Untuk kepentingannya diri sendiri. Untuk menjaga dari Yesus. Untuk mengambil dari Yesus sebanyak mungkin. Sebab dosa orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus pada akhirnya akan ditarik kembali ke atas dan ditaruhkan kepada pencetus dosa. Dan dia harus menanggung hukuman mereka. Sedangkan mereka yang tidak menerima keselamatan melalui Yesus akan menanggung hukuman atas dosa-dosa mereka sendiri. Right? Jadi dia tahu kalau ada yang bisa dia tipu. Right? Yang tidak tahu dia punya kelihayannya. Dia itu sebenarnya tidak usah mati dulu. Dia itu nanti harus dibinasakan kalau semua dunia ini bisa melihat tipuannya. Selama dia masih bisa menipu manusia, dia tetap hidup. Oke? Ini rasionalnya bisa ngerti. Apakah kalian bisa mengerti rasionalnya? Selama dia masih menipu kita, dia bisa tetap hidup. Karena kita tertipu, kita belum bisa melihat dia punya kekejian. Right? Dia hanya bisa dibinasakan kalau kita melihat dia punya kekejian. Right? Selama kita masih tertipu, dia masih bisa hidup. Ya? Jadi bukan semata-mata dia itu
mau mati banyak-banyakan, mati dengan teman-teman, bukan hanya senyata itu, tapi dia orangnya licik. Setan itu licik. Dia itu tidak mau mati dia. Dia itu kan, dia mau self-preservation. Dia itu sebenarnya tidak mau mati. Sementara Tuhan Yesus mati, mau mati untuk orang lain. Dia, setan itu, tidak mau mati. Buat disenangkan untuk dirinya sendiri pun dia tidak mau mati. Dia punya self-preservation adalah karakter dari setan. Karakter Yesus adalah self-sacrifice. Right? Sacrifice buat dunia orang lain. Self-preservation, menyelamatkan diri sendiri adalah karakter dari setan. Mau menyelamatkan diri. Tapi menyelamatkan orang lain, self-sacrifice, dan membuat sacrifice adalah karakter dari Yesus. Right? Jadi kalau kita mau lihat, apa yang terjadi? Kenapa tirai harus dirobek? Karena itu pengorbanan sudah tidak ada lagi artinya. Karena tirai sudah tidak ada lagi artinya. Karena Ka'bah tidak lagi suci. Karena orang Yahudi sudah diceraikan dari Tuhan. Karena sekarang bangsa-bangsa dunia boleh menjadi anak-anak Allah dan mempelai wanita. Right? Dan apa lagi? Ya, dan kita sudah tahu, satu lagi apa ya? Saya sudah lupa. Oke. Jadi sekarang kita bisa lihat banyak artinya dari tirai yang sudah terobek. Right? Banyak artinya. Untuk kita mengetahui, oh, dan Tuhan Yesuslah itu tirai. Right? Dan yang sudah di cut off sebagai pengorbanan untuk membuat sah dia punya janji. Alright? Oke. Sebelum kita teruskan dengan itu tentara Rom, ada pertanyaan atau tambahan tentang topik ini? Tentang tirai yang dirobek. Sedikit komentar, Brother. Oke, alright, Brother Manik. Ya, setelah selesai pengorbanan Yesus ini kan ada juga hal yang lain yang diindikasikan bahwa setan sudah tidak bisa mendekati pintu gerbang surga dan dunia-dunia lain. Betul, ya. Dan itu artinya, seperti yang Brother jelaskan tadi, fokusnya berarti hanya dunia kita. Betul. Dan itu ada dua hal di situ yang kita mau lihat. Yang pertama, secara geografis, karena hanya bumi kita yang akan menjadi sasarannya, dan juga waktu sudah singkat, karena dia sudah diputuskan, istilahnya tinggal eksekusinya. Iya, betul. Nah, eksekusi. Disinilah kita harusnya berhati-hati, karena iya, betul. setan akan bekerja berlipat ganda dengan fokus hanya di bumi dan waktu yang singkat. Sudah pasti dia tidak rela mati sendirian. Jadi kalau boleh diperpanjang terus sampai tidak ada orang yang kudus, sehingga waktu dia masih makin panjang. Artinya tadi penjelasan Brother tadi, apa hubungannya selama dia menipu, ya artinya kalau ada umat yang masih tertipu, berarti kan memperlambat atau menunda kedatangan Yesus. Dengan menunda kedatangan Yesus, waktunya dia makin panjang. Kira-kira itu komentar saya, Brother. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Brother Manik, ya itulah di sini kan, dia punya interest sendiri. Dia itu orangnya apa? Serakah. Yang dia pentingkan, dia punya interest. Dia itu selfish. Dia itu semua self-preservation. Dia punya tujuan selalu self-preservation. Dia harus untuk mementingkan dirinya sendiri, dia harus preserve dia punya diri sendiri, jangan sampai dia susah atau dia mati. Right? Self-preservation. Tapi Tuhan Yesus self-sacrifice. Dia mau susah
Dia mau dianiaya supaya orang lain yang selamat, ya. Itu self sacrifice. Di sini kita bisa lihat setan punya karakter. Right. Terima kasih Brother Manik. Oke ya. Right. Kalau gitu kita teruskan ya. Oke. Alright, kita teruskan. Oke, sekarang kita teruskan dengan yang berikut. Roman Centurion. Itu tentara, sebenarnya Centurion itu adalah pemimpin dari grup. Centurion itu karena mereka memimpin satu bagaimana ya? It's a group of soldiers, Roman soldiers ya. Satu batalion. Oke, saya nggak tahu batalion itu berapa. Kalau batalion itu berapa ya? Berapa orang di dalam satu batalion? Tapi Centurion ini, karena cent itu artinya 100. Jadi dia pemimpin dari 100. Ya, kayak century. Century itu 100 tahun. Ya, Roman Centurion. Nah, itu dia pemimpin dari 100 tentara. Dia ini pemimpinnya. Right? Jadi dia punya jabatannya tinggi. Ini bukan orang istilahnya ya, kalau saya ingat ya, tentara biasa. Ini tentara yang ada kedudukan tinggi. Regu ya kali brother ya, bukan batalion tapi regu, pemimpin regu. Regu ya, regu. Kalau batalion itu lebih besar lagi ya. Oke, jadi ini regu. Jadi 100, ya, pemimpin dari 100. Alright, kita baca di Matius 27. Wah, ini dia punya kesaksian yang seperti Brother Adiat sudah bilang tadi, ya, Matius 27 ya. Dia punya kesaksian adalah apa? Apa kesaksian dari pemimpin regu Rom? Oke, pemimpin tentara Rom. Oke, Matius 27 ayat 54. Ini kalau bahasa Indonesia bagus. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Right? Matius 15. Truly. Ya apa? Sesungguhnya. Oke, ini penting sekali. Sesungguhnya. Kenapa sesungguhnya? Oke, kenapa sesungguhnya? Ini kalau kita sudah belajar Godhead, istilahnya kalau kita belajar one true God atau Father and Son, kenapa dia bilang sesungguhnya? Dan ini penting buat kita. Karena Yesus itu benar-benar secara literal anak Allah, bukan julukan, brother. Bukan julukan. Sedangkan dia tahu bahwa ini truly. Ini memang sebenarnya. Ya. Dia ini bukan main-main, bukan julukan ini. Ini sudah benar-benar dia ini anak Allah. Markus 15. Markus 15 ayat 39. Sama ya. Nah, kita ya. Truly this man was the Son of God. Orang ini adalah anak Allah. Sesungguhnya. Ya. Oke. Lukas 23 ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat ada yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Alright. Dalam acara penutupan hari penyaliban, bukti baru diberikan tentang penggenapan nubuatan dan kesaksian baru yang diberikan kepada keilahian Kristus. Ketika kegelapan telah terangkat dari salib dan seruan sekarat juru selamat telah diucapkan, segera suara lain terdengar berkata, sungguh ini adalah Putra Allah. Pemimpin serdadu Romawi yang bertanggung jawab atas tentaranya berhenti di kayu salib, dan ketika Yesus berseru, sudah selesai, ke tanganmu aku menyerahkan rohku. Keyakinan yang sangat kuat datang padanya. Waduh,
datang keyakinan ya. Istilahnya itu apa itu? Apa itu? Tiba-tiba merasa keyakinan yang kuat. Apa itu kira-kira? Roh Suci ya. Roh Suci. Iya. Right, Roh Suci, sesuatu keyakinan yang kuat datang kepadanya. Sungguh katanya, orang ini adalah putra Allah. Bumi yang bergoncang, tangisan yang menusuk, kematian mendadak yang tanpa berbisik berteriak, sudah selesai. Dipaksakan dari banyak kata, pasti orang ini benar. Sungguh ini adalah putra Allah. Banyak orang yang telah mencemooh dan mencela putra Allah sangat takut bahwa bumi yang bergoncang, batu yang robek, dan bergemetar akan mengakhiri hidup mereka sendiri. Mereka bergegas menjauhi dari tempat kejadian, memukuli dada mereka ketakutannya, tersandung jatuh karena mereka lari. Dalam ketakutan yang mengerikan agar bumi tidak terbuka dan menelan mereka. Tabir bait suci terbelah secara misterius, mengubah gagasan religius banyak pemimpin Yahudi. Siapa? Pemimpin Yahudi sekarang banyak yang apa? Mengganti mereka punya pemikiran. Sekarang sudah convicted. Banyak orang yang sudah. Ini orang-orang apa ini? Orang-orang apa ini? Orang-orang Yahudi. Terjadinya kalau untuk kita punya rambu-rambu jalan, kapan ini? Waktu Yesus berseru dengan suara yang nyaring. Apa itu? Midnight cry. Apa terjadi di midnight cry? Siapa nanti yang sudah mulai convicted? Levites. Bukan hanya Levites, tetapi siapa yang sudah mulai mendengar-dengar juga? Netinims. Netinims sudah mulai. Cocok kita punya garis apa line upon line, kita punya yang kita sudah pelajari, apa cocok dengan garisnya Tuhan Yesus? Cocok semua. Cocok semua ya. Dan sebuah rombongan besar mengubah keyakinan mereka. Levites yang tadinya tidak percaya masuk. Ya. Setelah hari Pentakosta, kita membaca bahwa firman Allah bertambah dan jumlah murid berlipat ganda di Yerusalem. Dan sekelompok besar imam yang taat pada iman. Jadi mereka nanti akan mendapatkan kecurahan Roh Suci. Tapi kita tahu kecurahan Roh Suci sudah mulai kepada Roman Centurion. Kenapa? Dia tiba-tiba merasa ada conviction. Jadi dia merasa ada jatuh Roh Suci sudah diberikan pada saat itu. Kita tahu apakah di Midnight Cry ada kecurahan Roh Suci? Ada. Ya, sudah mulai ada. Sudah mulai. Nanti makin hari makin banyak ya. Dan di Sandelo waktu di Sandelo akan seperti baptisan. Alright? Oke, Sandelo akan berbaptisan. Jadi banyak yang akan berganti haluan. Berganti haluan karena apa? Mereka punya conviction sekarang. Mereka diberikan conviction. Mereka diberikan apa? Mereka bisa lihat. Apa yang mereka bisa lihat? Apa yang mereka bisa lihat? Apa yang mereka sadari? Apa yang mereka sadari pada waktu Midnight Cry? Kenapa akhirnya mereka mengganti haluan? Karena mereka lihat bahwa Yesus itu adalah benar-benar anak Allah. Mereka sekarang percaya bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Ini terjadinya di Midnight Cry. Bukan hanya Nethinim memang mulai masuknya di sini. Tetapi di sinilah yang banyak Levite, yang banyak. Di sini bilang banyak mereka sudah masuk. Right? Levite akan banyak masuk. Kata-kata ini diucapkan bukan berbisik. Semua mata berpaling untuk melihat dari mana kata-kata itu datang. Siapa yang berbicara? Itu adalah perwira prajurit Romawi. Kesabaran ilahi, juru selamat dan kematiannya yang tiba-tiba
dengan seruan kemenangan di bibirnya telah mengesankan orang kafir ini di dalam tubuh yang terluka dan tergantung di kayu salib. Perwira itu mengenal bentuk anak Allah. Waduh, persis seperti siapa? Siapa yang sekarang melihat, oh ini anak Allah yang sedang berjalan di atas, di dalam dapur api. Siapa itu? Orang kafir. Orang kafir. Ya. Siapa? Nebukadnezar, betul? Nebukadnezar, sekarang dia bisa lihat ya. Dia bisa lihat. Right? Di dalam tubuh yang terluka dan tergantung, dia mengenali bentuk anak Allah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengakui imannya. Jadi, sekali lagi diberikan bukti bahwa penebus kita harus melihat kesusahan jiwanya. Tepat pada hari kematiannya, 3 orang, alright, 3 orang, salah satu tentara Rom. 3 orang yang sangat berbeda satu sama lain telah menyatakan iman mereka pada hari itu juga, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, waktu dia di kayu salib, oke? Dia yang memerintah penjaga Romawi, dia yang memikuli salib juru selamat. Ya. Siapa yang memikuli salib juru selamat? Siapa namanya? Ada yang mau jawab? Siapa namanya? Arimatea. Oh, bukan Yusuf. Siapa yang memikul salib Tuhan Yesus? Yang dipaksa, yang datangnya dari Sirenia. Iya, yang orang. Siapa namanya? Orang Kirene ya. Orang Kirenia. Dari Simon, Afrika orang Utara. Kirene. Simon. Terima kasih Devi. Simon. Ya. Alright. Simon. Apa dia mengaku? Apa yang dia punya kesaksian? Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Ya. Telah menyatakan iman mereka. Dan dia yang mati di kayu salib di sisinya. Siapa itu? Kita tahu ya. Itu ya pencuri di samping Tuhan Yesus. Dia bilang, Lord, ya Tuhan, ingatlah aku waktu engkau ke surga. Ya, dia bilang dia sekarang sudah convicted. Alright. Ya, ini dari 3SP ya, Spirit of Prophecy. Salib yang dipaksa dipikulnya oleh Simon ya, menjadi sarana pertobatannya. Simpatinya sangat digerakkan untuk mendukung Yesus. Dan peristiwa di Kalvari dan perkataan yang diucapkan oleh Yesus menyebabkan dia mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah. Simon selalu bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan tunggal yang menempatkan dalam posisi untuk menerima bukti bagi dirinya sendiri bahwa Yesus adalah penebus dunia. Alright. Roh Kudus menerangi pikirannya dan sedikit demi sedikit rantai bukti disatukan. Ini adalah orang yang pencuri yang di samping Tuhan Yesus. Di dalam Yesus diremukan, diejek, dan digantung di kayu salib. Dia melihat anak domba Allah. Ya. He sees the Lamb of God. Dia lihat the Lamb. Ya, tapi Lamb itu apa? Lamb itu anak domba, right? This is the Lamb of God, right? This is the Lamb of God. Jadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Harapan bercampur dengan kesedihan dalam suaranya saat jiwa yang tak berdaya dan sekarat menyerahkan dirinya pada juru selamat yang sedang tersiksa. Tuhan, dia bilang, Lord, ya, ingatlah aku, serunya, ketika engkau datang ke kerajaanmu. Right? Di sini dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak domba Allah. Right? Yeah. Simon
bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Centurion bersaksi bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Right? Kita tahu semua. Jadi kita punya konklusi ya. Kita sekarang sudah lebih mendalam tentang artinya dari tirai yang sudah dirobek. Dan kita tahu kesaksian orang akan melihat bahwa sekarang mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Terjadinya di Midnight Cry. Jadi kalau kita sekarang lihat masih belum ada persatuan di antara kita-kita ini yang sedang belajar. Yang kita belajar tentang one true God, kita belajar tentang sanctuary, kita belajar tentang prophecy, tapi masih belum bersatu. Right? Masih tercerai-berai kita. Tapi jangan takut. Kita akan nanti bergabung, right? Bergabung di Midnight Cry. Di Midnight Cry, salah satu yang akan menggabungkan kita adalah apa? Apakah yang akan menggabungkan kita di Midnight Cry? Kita punya conviction bahwa Tuhan Yesus itu adalah sesungguhnya anak Allah. Amin. 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 Amin, Brother. Kita harusnya. Jangan takut, saudara-saudara. Kalau kita lihat sekarang kenapa kita masih tercerai-berai. Jangan takut. Kita lihat garisnya Tuhan Yesus. Kita nanti akan bersatu. Ya, istilahnya ya present truth. Akan bersatu. Di Midnight Cry. Dan salah satu yang kita bersatu adalah karena kita benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu sesungguhnya anak Allah. Alright. Oke, kita sampai di sini ya. Ya, sampai di sini kita selesai. Kita punya Bible study untuk hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengerti apa yang terjadi. Yang pentingnya kita mengetahui siapakah anak Allah itu ya. Ya, karena inilah adalah keselamatan kita. Keselamatan kita bahwa kita percaya akan Bapa yang sudah mengirim anak.